Eh, Pak Dubes, saya tahu Anda melakukan arahan Menlu adalah lakukan perjuangan atau fight semaksimal mungkin supaya kita mendapat keadilan dan mendapat perlakuan yang pantas dalam All England ini. Apakah kemarahan masyarakat Indonesia dan ekspresi bahwa kita telah diperlakukan dengan tidak adil Anda sampaikan pada pemerintahan Inggris? Tentu Mbak Rosi, kembali lagi terima kasih diberi kesempatan ini, satu kehormatan bertemu secara virtual dengan bos saya Pak Agung Firman dan juga Pak Anton, Pak Haryanto Arbi dan Pak pemeriksa lainnya. Tentu saja kewajiban bagi saya untuk melakukan, ya. Dan yang sudah saya lakukan antara lain malam dini hari tadi waktu Jakarta, saya langsung telepon Duta Besar Inggris di Jakarta karena di London semua masih tidur. Kedua, saya juga sudah kontak Health Authority yaitu NHS, khususnya yang ada di Birmingham. Kemudian saya juga kontak dengan Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri, Ambassador Sarah Cook. Kemudian juga saya melakukan terus koordinasi dengan Pak Richard Graham, ini anggota parlemen yang sahabat kita. Terakhir juga saya bicara dengan Ketua WBF Paul Erik Hoyer Larsen, mantan pemain badminton, dan juga CEO badminton Inggris menyampaikan posisi kita. Bahkan mungkin saya tidak diplomatis bahasa saya kasarnya ngancam, jangan salahkan saya ya kalau nanti Indonesia memboikot All England. Ya, jangan salahkan saya. Padahal kita sudah mengirim pemain-pemain yang top dan kita melihat dan merasakan, khususnya dirasakan oleh pemain, apa yang disebut sebagai, kembali lagi dikatakan sebagai persepsi, unfair treatment, dan lack of transparency. Lack of transparency itu. Apa respons mereka, Pak Dubes? Sebagian tentu saja menyesalkan, tidak mengharapkan kejadian seperti ini karena juga kondisi di Inggris ini kan masih lockdown. Jadi All England pun diselenggarakan dengan kondisi yang sangat khusus, ada bubble perjalanan pemain, dan bahkan saya pun sudah ngemis-ngemis ingin ketemu, nggak dikasih juga, nggak boleh. Jadi tidak bisa, kecuali memang telepon. Ketemu dengan siapa Pak Dubes, sorry? Dengan Adrian, CEO-nya penyelenggara dan WBF. Ya, minta pengecualian, nggak ada, jadi tidak bisa. Kemudian saya termasuk agak emosi juga loh mendengar Pak Dubes mengatakan udah ngemis-ngemis ketemu tapi nggak bisa, ngeselin deh dengernya bahwa duta besar kita, perwakilan pemerintah Indonesia kita di sana minta ketemu tapi mereka mengacuhkan seperti itu. Saya agak kesal loh dengernya Pak Dubes. Saya juga kesel Mbak Rosi, saya ini penggemar badminton, pemain badminton juga, marah, kecewa juga, tapi this is the rules ya. Ini aturan yang memang bubble-nya adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pemain itu sendiri. Ini yang harus juga kita hormati. Nah, dalam pembicaraan tadi saya juga sampaikan gini loh. Kalau perasaan injustice itu dirasakan oleh pemain yang sudah jauh-jauh berjuang mempersiapkan, apalagi ini anak-anak muda yang sangat semangat, itu frustrasinya luar biasa. Kita saja, saya yakin pengurus juga sangat marah, sangat frustrasi, pengurus PBSI. Saya saja yang penggemar juga marah ya. Tapi memang kita harus menghormati bahwa kita nggak bisa, karena untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para pemain itu sendiri. Kita tangkap poin itu demi kesehatan bersama. Kenapa ada rasa tidak adilnya? Karena ada pemain dari Turki yang satu pesawat dengan pemain Indonesia masih diagendakan bermain. Betul bahwa sore ini kita mendapat rilis dari BWF bahwa mundurnya pemain Turki dan Indonesia. Tapi sebelumnya pemain Turki itu tetap ada dalam board agenda lain. Artinya sebenarnya memang targetnya pemain Indonesia. Nah, ini saya kejar juga Mbak Rosi. Mungkin yang pertama adalah mengenai kenapa ada 7 pemain, Thailand 4, India 2, dan 1 Denmark dites. Ya. Jadi indikasi awal setelah PCR tiba, dites mereka positif. Saya bilang kenapa kok diberi kesempatan tes lagi? Sementara kita minta dan semestinya diberikan. Tesnya mandiri. Jawabannya itu adalah, Pak Dubes, bukan tes oleh NHS yang kedua itu.
Nah, ini dia Bapak, saya bilang ada apa nih? Nah, ternyata menurut si Adrian Christie, ini CEO penyelenggara, ada confusion. Jadi kebingungan di tesnya itu sendiri. Oleh karena itu dilakukan tes ulang oleh lab yang lebih kredibel. Ini negara maju tapi faktanya kalau urusan tes juga kacau juga gitu ya. Ini yang inconclusive test. Jadi tesnya dinyatakan inconclusive. Itu yang 7 orang, itu tadi saya sampaikan. Kenapa? Nah, kedua dengan yang Turki, nah kaitannya gimana? Dia bilang memuji. Ini pemain-pemain Indonesia dan rombongan pendukung Indonesia tuh sangat tertib. Dalam artian begitu terima email melaporkan kepada panitia. Ya, Tetapi si orang Turki ini nggak lapor. dia terima tapi nggak lapor. Itu dia, makanya ini kesalahannya juga. Nah, saya bilang tolong dong, perasaan ketidakadilan seperti ini Anda harus sampaikan langsung kepada tim Indonesia. Jangan saya yang minta, ini kan kewajiban Anda. Ini kredibilitasnya penyelenggara, Badminton World Federation juga mana. Setelah saya minta, saya bilang, saya nggak mau tahu, Anda segera telepon Pak Riki Subagja, ketua manajer kita, sampaikan minta maaf, sampaikan jelaskan situasinya bagaimana, dan jangan sampai apa yang dikatakan oleh mereka sebagai diskriminasi, unfair treatment itu benar-benar terjadi. Nah, bisa jadi apa yang dikatakan sebagai unfair treatment yang tidak betul, diskriminasi, karena tidak ada transparansi informasi yang disampaikan secara langsung oleh otoritas penyelenggara kepada tim kita. Ya, saya dengar memang ada kemarin Pak Anton sempat ikut berbicara dengan teman-teman dari KBRI. Saya bilang harus bicara dengan PBSI atau yang pengurus yang tepat, dan lebih penting lagi adalah bicara langsung dengan Kang Riki Subagja yang ada di lapangan. Ini sangat penting dan ini yang masih saya tagih supaya dia lakukan, dan janjinya sore ini saya akan ketemu Kang Riki dulu, jadi supaya setel dan pastikan bahwa pesan yang dia sampaikan kepada Kang Riki betul-betul yang dijanjikan kepada saya, dan Ya rasa itu marah apa? saya Apa yang juga. dijanjikan ke Pak Dubes, apa yang harus disampaikan kepada Pak Riki Subagja dan tim? Lack of transparation, Oke. injustice karena tidak ada diskriminasi, dan juga Oke. unequal treatment.